Dikisahkan, pada zaman dahulu kala, di Jawa Barat, terdapat sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Kuta Tanglukan, yang dipimpin oleh raja yang arif dan bijaksana, yaitu Prabu Suartalaya dan Ratu Purbamana. Rakyatnya hidup tenang, makmur, tentram, damai, dan sejahtera. Namun sayangnya Prabu Suartalaya dan Ratu Purbamana belum dikaruniai seorang anak, sehingga ini menjadi kegelisahan sang Prabu Suartalaya dan Ratu Purbamana. Sudahlah Dinda, jangan murung dan menangis terus. Kalau Dinda bersedih terus seperti ini, Kanda jadi ikut bersedih. Bagaimana Dinda tidak bersedih? Sudah bertahun-tahun kita berumah tangga tapi belum dikaruniai seorang anak. Dinda, supaya Ratu Purbamana tidak sedih terus, bagaimana kalau mengangkat seorang anak saja ke Dinda? Barangkali bisa mengurangi kesedihan Ratu. Tidak, aku tidak mau punya anak angkat. Ya penasehat, aku pun juga tidak setuju jika mengangkat seorang anak. Buat kami, anak kandung adalah lebih baik daripada anak angkat. Ratu Purbamana masih terus menangis. Sudahlah Dinda, jangan menangis terus. Kanda akan berusaha lagi. Kanda akan pergi ke hutan untuk bertapa agar kita cepat dikaruniai seorang anak. Baiklah kalau begitu. Jika memang Kanda harus pergi ke hutan untuk bertapa, baiklah Kanda. Dinda juga turut berdoa. Hati-hati. Pergilah Prabu pergi ke hutan untuk bertapa. Di hutan, sang Prabu terus-menerus berdoa agar dikaruniai seorang anak. Beberapa bulan kemudian, keinginan mereka terkabul. Ratu Purbamana mulai hamil. Seluruh rakyat senang sekali. Mereka membanjiri istana dengan hadiah. 9 bulan kemudian, Ratu Purbamana melahirkan seorang putri. Putri kita cantik ya, Dinda, dan kelihatan sangat lucu. Ya Kanda, kita harus bersyukur. Akhirnya kita dikaruniai seorang anak. Ya Dinda, putri kita ini manis dan sangat menggemaskan. Oleh karena itu, bagaimana kalau kita beri nama Gilang Rukmini? Bagaimana Dinda? Setuju tidak? Dinda setuju-setuju saja Kanda. Sesaat raja dan ratu sedang berbahagia, datanglah penasehat kerajaan. Ampun Baginda, ini dari rakyat mengirimkan beraneka hadiah untuk Putri Baginda. Mereka mengucapkan turut bersuka cita dan mengucapkan selamat atas kelahiran Putri Baginda. Terima kasih Nona. Tak hanya keluarga istana yang berbahagia, rakyat turut berbahagia mendengar kabar tersebut. Sayangnya, Gilang Rukmini tidak diasuh secara baik oleh Prabu Suartalaya dan Ratu Purbamana. Gilang pun tumbuh menjadi gadis yang manja dan sifat-sifat yang kurang baik. Dia tidak segan berkata kasar untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Walaupun begitu, baik Prabu Suartalaya, Ratu Purbamana, dan rakyat sangat mencintainya. Hari berlalu, putri pun tumbuh menjadi gadis remaja tercantik di seluruh negeri. Dalam beberapa hari, putri akan berusia 17 tahun. Maka, para penduduk di negeri itu pergi ke istana. Mereka membawa aneka hadiah yang sangat indah. Prabu mengumpulkan hadiah-hadiah yang sangat banyak itu, lalu menyimpannya dalam ruangan istana. Sewaktu-waktu, ia bisa menggunakan untuk kepentingan rakyat. Prabu Suartalaya hanya mengambil sedikit emas dan permata. Ia membawanya ke ahli perhiasan. Ampun Baginda Raja, dan perbuatan apa Baginda Raja? Apa yang bisa kamu bantu untuk Baginda Raja? Nona, tolong buatkan kalung yang sangat indah untuk putri. Baiklah Baginda Raja, dengan senang hati saya akan membuatkan kalung yang paling indah untuk putri yang kami sayang. Baiklah Baginda Raja. Ahli perhiasan itu lalu bekerja dengan sebaik mungkin, dengan sepenuh hati. Ia ingin menciptakan kalung yang paling indah di dunia, karena ia sangat menyayangi putri raja. Hari ulang tahun pun tiba. Penduduk di negeri berkumpul di alun-alun istana. Ketika Prabu dan Ratu Purbamana datang, orang menyambutnya dengan gembira.
Sambutan hangat makin terdengar ketika putri yang cantik jelita muncul di hadapan semua orang. Semua orang mengagumi kecantikannya. Ore, raja dan ratu telah datang. Lihat adik Prabu semata layak. Prabu lalu bangkit dari kursinya. Kalung yang indah sudah dipegangnya. Kemudian, Putriku tercinta Gilang Rukmini, hari ini hari ulang tahun. Aku berikan kalung ini untukmu. Kalung ini pemberian dari orang-orang penting negeri. Mereka sangat mencintaimu. Mereka mempersembahkan hadiah ini karena mereka gembira melihatmu tumbuh jadi dewasa. Pakailah kalung ini, nak. putri menerima kalung itu, lalu melihat kalung itu sekilas, kemudian, Kalung apa yang tidak mau pakai nak? derhakai kapan? Terbuat dari emas diletakkan saja oleh putri. Sungguh tak menyangka Putri Baginda berbuat seperti itu. Kalung yang indah pun rusak, emas dan permata tersebar di lantai. Seluruh rakyat hadir terkejut, tak seorang pun bicara. Suasana hening, tiba-tiba Ratu Purbamana menangis melihat perilaku putrinya. Rakyatnya pun mengikut menangis, melihat Ratu Purbamana menangis. Akhirnya semua pun meneteskan air mata, hingga istana dibanjiri oleh air mata mereka. Tiba-tiba muncul mata air dari halaman istana. Airnya keluar sangat deras, yang makin lama makin banyak. Air. Bukan, banjir. Setelah kejadian tersebut, rakyatnya berteriak-teriak kebingungan, panik, ketakutan, dan tiba-tiba istana pun dipenuhi dengan air berbagai danau. Lalu danau itu makin besar dan menggelamkan istana. Kemudian terciptalah sebuah danau yang sangat indah. Nama danau itu kini dikenal orang berbagai telaga warna. Warna itu berasal dari bayangan hutan, tanaman, bunga-bunga, dan langit di sekitar telaga. Namun, orang mengatakan warna-warna itu berasal dari kalung Putri Gilang Rukmini yang tersebar di dasar telaga. Selesai. Sekian drama dari kami. Kalau ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putri kita cantik ya, Dinda, dan kelihatan sangat lucu. Iya Kanda, kita harus bersyukur. Akhirnya Baginda, supaya Ratu Purbamana tidak sedih terus, bagaimana kalau mengangkat seorang anak saja, Baginda? Barangkali bisa mengurangi kesedihan Ratu. tidak, aku tidak mau punya anak angkat. Jangan.